Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang sangat mulia salah satunya adalah Hudzaifah ibnul Yaman, yang mana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini memiliki julukan sahib sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang banyak mendapatkan kabar-kabar rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat Hudzaifah ini mendapatkan sesuatu rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah sahabat Nabi dan ayahnya juga sahabat Nabi. Oleh karena itu, di dalam ilmu hadis, tatkala ada seorang sahabat dan ayahnya juga sahabat, maka biasa disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, yaitu nama yang disebut dan ayahnya. Seperti tatkala menyebut Sayyidina Hudzaifah, pasti di belakangnya Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Kenapa yang disebut satu nama sedangkan yang diakhiri dengan semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya? Karena ayahnya juga sahabat. Nah, kebetulan Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat Nabi dan ayahnya juga sahabat. Karena kebanyakan di kalangan para sahabat itu ayahnya masih belum memeluk Islam. Bahkan yang lainnya mereka juga ada orang tuanya sahabat itu yang dahulunya adalah musuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Hudzaifah ayahnya juga sahabat. Ayah daripada Sayyidina Hudzaifah terbunuh dalam perang Uhud, dan itu tertusuk bukan dengan tusukan lawan, tapi tertusuk dengan sesama kaum muslimin, karena keadaan perang adalah keadaan yang tidak terkendali, sehingga terbunuh tapi dengan pedang dari kalangan kaum muslimin. Dan itu dihargai besar oleh Nabi SAW, tetap mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah, untuk mengagungkan daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat yang tidak biasanya. Sahabat-sahabat yang lain tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana surga, tentang bidadari, tentang kenikmatan. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman ini tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu yang ditanyakan adalah tentang masalah-masalah yang pahit, masalah bagaimana neraka, masalah bagaimana siksa dan lain sebagainya, sehingga kabar-kabar itu banyak didapatkan oleh Hudzaifah. Maka itu kalau kita teliti di dalam hadis kebanyakan yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman adalah hadis yang menceritakan tentang pedihnya bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan di neraka, kiamat dan lain sebagainya, sebagian besar dari Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini juga mendapatkan titipan yang mulia, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan informasi kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang nama-nama orang-orang yang munafikin. Orang-orang yang munafik Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu, dan itu rahasia, tidak ada yang membongkar. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu percayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hudzaifah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar rahasia itu kepada Hudzaifah. Sampai
di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini datang kepada Hudzaifah karena melihat Hudzaifah ini tahu siapa saja kalangan orang-orang yang munafik di zaman itu. Maka Umar bin Khattab sahabat di urutan peringkat nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat istimewa. Kekuatan imannya, kekuatan yakinnya kepada Allah dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kuat sekali. Bahkan setan pun akan berlari di jalur yang lain tatkala di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini datang kepada Sayyidina Hudzaifah untuk perlu bertanya kepada Hudzaifah, wahai sahib sirri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat yang mendapatkan titipan rahasia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong kabarkan kepadaku apakah aku ada pada golongan orang-orang yang munafik seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertunduk Sayyidina Hudzaifah tidak menjawab pertanyaan itu. Maka ditanya ulang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Hudzaifah, apakah aku ada percikan daripada wajah orang-orang yang munafik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kepadamu? Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan kepada Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak mendapati namamu di dalam nama-nama orang-orang munafik. Begitu Sayyidina Umar hingga memperhatikan Hudzaifah. Jika ada waktu orang meninggal jenazah, Sayyidina Umar pertama yang dilihat adalah Hudzaifah. Jika Sayyidina Hudzaifah ada mensolati jenazah tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab ikut sholat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab tahu jika Hudzaifah keluar dari shaf tidak ikut mensolati jenazah, mungkin itu adalah nama yang beliau ketahui daripada kalangan orang-orang yang munafik. Tapi kalau Hudzaifah ikut sholat, maka Sayyidina Umar ikut mensolati jenazah tersebut. Begitu mulianya Hudzaifah mendapatkan titipan agung, rahasia, menyimpan hal-hal yang tidak biasa disampaikan oleh Nabi SAW, dan hal itu diberikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Oleh karena itu, semoga kita semuanya insya Allah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, dan semoga kita semuanya insya Allah Ta'ala dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang munafik. Bagaimana orang-orang yang munafik? Orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang seakan-akan berbuat baik di depan orang, tapi sebenarnya hatinya kosong dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan manusia seakan-akan dia orang yang baik, tapi di belakang manusia dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yura'inun nas, berbuat hanya karena untuk mendapatkan pandangan dan pujian dari manusia, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humul munafikun, merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang munafik. Sehingga ada satu kisah pernah dikisahkan di Tarim, Hadramut, tempat para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala itu ada seorang datang ke kota Tarim, Hadramut, dalam kondisi sangat luar biasa sekali bentuk fisiknya, dengan postur yang sangat baik. Orangnya besar, tinggi, ada rambut yang sangat luar biasa, dengan bersorban, berpakaian pakaian kebesaran para ulama. Lalu orang-orang ahlu Tarim, orang-orang di Tarim itu adalah orang-orang yang mengedepankan husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Orang-orang mereka itu selalu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia. Jika ada manusia yang kelihatannya secara zahir dia berpenampilan seperti ulama, dihargai di sana. Walaupun mereka adalah ulama, walaupun di sana adalah tempatnya mambatul auliya, tempat tumbuhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu ada seorang datang dengan berjanggot yang sangat lebat, orangnya besar tinggi, memakai sorban, berpostur sebagaimana
postur daripada ulama. Maka orang ini dikedepankan untuk menjadi imam sholat di Masjidil Jami' yang ada di kota Tarim, Hadramut. Dan waktu itu sampai 1 minggu dia dimajukan untuk menjadi imam masjid. Subhanallah, dalam waktu kurun itu ada salah satu orang yang memang mendapatkan firasat, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalangan aulia yang mereka ini mampu menembus sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh mata-mata orang-orang lain. Tatkala orang ini melihat ada turun dari masjid seorang yang berpenampilan ulama ini tadi, maka seorang wali yang dibukakan hijab mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia terheran-heran, siapa orang ini? Lalu ditanyakan kepada orang-orang yang keluar dari Masjidil Jami', siapa orang tersebut yang berpakai baju putih dengan bersorban dengan berpenampilan ulama tersebut? Orang-orang sekitar masjid mengatakan, iya, dia ada seorang tamu datang ke sini memakai postur baju kebesaran ulama, bacaan tajwidnya sangat bagus, hafal Al-Quran, bahkan tafsir daripada Al-Qurannya sangat-sangat dalam dan sangat luar biasa. Maka kami hormati dan kami kedepankan dia untuk menjadi imam sholat, dan sudah 1 minggu memimpin sholat berjamaah 5 waktu ada di Masjid Jami' sini. Maka seorang yang soleh ini tadi, seorang wali ini tadi mengatakan, ra'aitu fi wajihi malamihul kufur. Aku melihat di wajah orang itu ada tanda kekafiran, ada tanda kekufuran. Subhanallah, orang-orang yang ada di sekitar Masjid Jami' kota Tarim itu terheran-heran, lalu mencari informasi, bertanya ke sana dan ke sini. Subhanallah, ternyata dia didapatkan di dalam kamar daripada orang yang dituakan itu, orang yang dianggap ulama itu, ternyata di dalam kamarnya didapatkan Injil. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dikatakan firasatul mu'min hak. Sesungguhnya perasaan orang yang beriman itu mampu menembus daripada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata-mata orang-orang biasa. Dan itulah yang didapati pertama turun dari kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada sahabat Hudzaifah dan berlanjut kepada para sahabat-sahabat yang lain. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pusatnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu buka mata batin kita dengan memperdekat diri kepada Rasulullah SAW. Karena dengan dekatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah segala kegundahan hati Allah hilangkan, segala kesumpekan yang menimpa kita akan Allah hilangkan, bahkan hati kita akan menjadi jernih, mampu merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semuanya insyaallah diberikan keselamatan zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.